Francisca, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yovina Nuria Adelina, Warini, ada. Zulianatul Hidayah, Hadirah, Bu. Sumina, Livia Suleman, Hadir, Bu. Tri Pujianti, Ya, hadir, Bu. Ana Mazidah, Hadir, Bu. Arma Zahara, Lia Amalia, Hadir, Bunda. Maria Femiliana. Oke. Baik, yang hadir ada 13 orang hari ini. Mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya mungkin kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin nanti ketika dalam penyampaian materi atau penyampaian tugasnya mungkin ada salah, mungkin Bapak Ibu juga misalnya tidak mengerti, boleh ditanyakan baik melalui karena kita tuetnya itu 2 minggu 1 kali. Jadi misalnya dalam pembuatan tugas Bapak Ibu ada yang tidak mengerti, bisa langsung japri atau ditanyakan di dalam grup ya. Jadi insya Allah ketika saya membuka WA, kemudian ada Bapak Ibu bertanya, sesempatnya saya balas. Tapi nanti jika kedepannya mungkin saya slow respon, saya mohon maaf juga. Gitu ya Bapak Ibu ya, mohon dimaklumi. Baik, mungkin langsung saja untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait materi kita. Materi kita yaitu mengenai media 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, sebentar saya slideshow. Baik, apa terlihat share screen-nya? Terlihat, Bunda. Terlihat, Bu. Baik, yang pertama sebelum adanya media sederhana 3 dimensi, kita harus mengenal terlebih dahulu terkait media sederhana 2 dimensi. Nah, di mana media sederhana 2 dimensi ini merupakan media yang memiliki 2 dimensi, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar, dan bersifat datar dan tidak memiliki ketebalannya nyata. Secara umum sendiri, media 2 dimensi ini memiliki ciri-ciri di mana media ini termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Adapun klasifikasi dari media sederhana 2 dimensi, yaitu yang pertama ada media grafis, media bentuk papan, dan media bentuk cetak. Media grafis sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gambar atau foto, di mana media ini digunakan untuk menyampaikan pesan melalui gambar dan simbol visual yang mudah dipahami oleh semua orang, agar pesan tersampaikan dengan baik dan simbol-simbolnya harus dimengerti dengan benar. Kemudian ada yang namanya sketsa, di mana sketsa ini merupakan gambar sederhana yang dibuat dengan garis-garis kasar untuk menggambarkan ide atau bentuk utama suatu objek. Media ini juga dapat membantu kita untuk memahami bentuk dan proporsi objek sebelum dibuat lebih detail. Selanjutnya yang ketiga itu ada diagram. Diagram sendiri merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menunjukkan antar komponen. Diagram sendiri berfungsi sebagai proses, struktur, atau sistem secara visual yang dijelaskan agar informasi lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada bagan, grafik, dan poster. Nah, untuk bagan sendiri itu merupakan media visual yang digunakan untuk menyajikan ide atau konsep secara ringkas dan jelas. Bagan juga dapat membantu untuk merangkum informasi penting secara visual seperti perkembangan, perbandingan, atau struktur organisasi sehingga pesan lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada grafik, di mana grafik sendiri merupakan gambar sederhana berupa titik, garis, atau kurva yang digunakan untuk menyajikan data secara visual. Selanjutnya ada poster yang sering kita lihat merupakan media yang diharapkan mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya.
Selanjutnya yaitu ada kartun. Kartun sendiri merupakan bentuk komunikasi grafis yang menggunakan gambar dan simbol untuk menyampaikan pesan atau sikap terhadap suatu peristiwa secara cepat dan ringkas. Selanjutnya ada peta, di mana peta sendiri berfungsi menampilkan data lokasi di permukaan bumi dalam skala tertentu. Kemudian ada yang namanya flip chart, di mana flip chart sendiri merupakan lembaran kertas media flip yang berisikan bahan pelajaran yang tersusun rapi, baik dan penggunaan media ini merupakan salah satu cara guru dalam menghemat waktu untuk menulis di papan tulis. Nah, selanjutnya yaitu ada media dalam bentuk papan, di mana media dalam bentuk papan ini terdiri dari papan tulis, papan buletin, dan papan magnetik, di mana papan buletin itu merupakan papan yang dapat menampilkan informasi atau pesan dalam bentuk visual agar mudah dilihat. Nah, biasanya papan buletin ini menempelkan informasi menggunakan pin, sedangkan papan magnetik menggunakan magnet untuk menahan media pembelajaran. Selanjutnya ada yang namanya papan flanel, di mana papan flanel ini merupakan media visual yang efektif untuk menyampaikan pesan melalui gambar atau potongan flanel yang dapat ditempel dan dilepas dengan mudah. Selanjutnya untuk media cetak itu biasanya kita gunakan dalam pembelajaran ada buku teks. Buku teks sendiri berisi materi suatu bidang studi yang disusun untuk membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya buku ini juga bersifat ekonomis dan komprehensif. Kemudian selanjutnya ada yang namanya surat kabar, di mana surat kabar merupakan media massa yang berperan penting dalam menyebarkan informasi. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari media sederhana dua dimensi. Nah, nanti media sederhana dua dimensi ini ada kaitannya untuk membuat tugas satu kita nanti. Kemudian selanjutnya ada yang namanya karakteristik media sederhana tiga dimensi. Bapak Ibu mungkin juga sudah paham. Yang dinamakan tiga dimensi itu merupakan media yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari berbagai arah dan memberikan kesan nyata terhadap objek yang dipelajari. Adapun ciri-ciri media sederhana tiga dimensi itu yang pertama memiliki bentuk nyata dan dapat dilihat dari berbagai sisi, menampilkan objek secara realistis, memperjelas konsep ruang dan ukuran, terbuat dari bahan sederhana seperti karton atau kayu. Adapun jenis-jenis media sederhana tiga dimensi, yang pertama yaitu model padat, di mana model padat ini media yang menampilkan bentuk luar suatu objek secara nyata untuk membantu pemahaman konsep. Pembuatan model ini melatih kreativitas dan pemecahan masalah siswa melalui kegiatan konstruksi menggunakan bahan yang sederhana. Berikut adalah contoh dari model padat itu seperti globe. Kemudian ada yang namanya model penampang. Nah, model penampang ini merupakan model yang memperlihatkan bagian dalam suatu objek untuk memahami susunannya. Model ini juga berguna dalam pembelajaran biologi maupun geografi karena menggantikan objek yang sesungguhnya yang sulit diamati secara langsung. Nah, dari gambar tersebut merupakan contoh model penampang atau irisan di mana biasanya sering digunakan dalam pembelajaran biologi untuk melihat seperti contoh struktur kulit atau struktur tanah, itu yang dinamakan model penampang. Yang kemudian yaitu ada yang namanya model susun. Nah, model susun sendiri itu terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilepas dan disusun kembali sesuai dengan bentuk aslinya. Ini juga digunakan untuk menunjukkan struktur atau bagian-bagian suatu objek secara lebih nyata, sehingga memudahkan siswa memahami hubungan antar komponen. Kemudian ada yang namanya model kerja. Model kerja ini merupakan media tiga dimensi yang menampilkan cara kerja atau proses suatu sistem sehingga dapat diamati secara langsung, dan model ini juga tidak hanya menunjukkan bentuk objek, tetapi juga memperlihatkan fungsi dan mekanisme kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada diorama. Diorama sendiri merupakan model tiga dimensi yang menggambarkan suatu adegan atau peristiwa nyata dalam bentuk miniatur. Nah, media ini juga berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami sejarah, situasi geografis atau konsep tertentu melalui tampilan yang konkret dan menarik. Nah, biasanya kalau contoh diorama ini banyak di museum-museum. Nah, biasanya itu museum-museum merupakan contoh dari diorama yang ada.
Kemudian ada yang namanya model lapangan. Model lapangan ini merupakan representasi tiga dimensi dari permukaan bumi atau suatu wilayah tertentu yang menunjukkan bentuk, ukuran, dan ketinggian permukaan secara nyata. Model ini biasanya juga digunakan untuk mempelajari kondisi geografis, topografi, atau letak wilayah dalam bentuk miniatur. Selanjutnya ada yang namanya boneka. Nah, boneka sendiri merupakan media tiga dimensi yang berbentuk tiruan, manusia, hewan, atau tokoh tertentu dan dapat digerakkan untuk tujuan pembelajaran atau hiburan. Nah, dalam kegiatan belajar ini, boneka biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan, memperagakan peran, atau menjelaskan konsep secara menarik dan interaktif. Nah, mungkin itu saja perkenalan materi terkait media dua dimensi dan tiga dimensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas yang akan Bapak Ibu buat di sesi ketiga nanti, di mana tugas satu itu membuat rancangan desain media sederhana tiga dimensi. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk merancang sebuah media sederhana tiga dimensi yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian media yang dirancang juga harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Rancangannya juga harus mencakup sketsa atau gambar media, deskripsi fungsi dan tujuan media, serta alasan pemilihan media tersebut. Jadi untuk tugas satu ini nanti ada kaitannya ke tugas 2 dan tugas 3. Mungkin nanti ini materinya saya bagiin di grup WA. Kemudian nanti untuk tugas satunya, itu nanti Bapak Ibu diberi waktu 2 minggu untuk mengerjakannya. Jadi nanti di dalam waktu 2 minggu itu apabila Bapak Ibu ragu terkait tugasnya udah betul apa belum nih, nah, Bapak Ibu boleh japri tanyakan di dalam grup. Yang menyusun apa judulnya itu. Apa Bapak Ibu ragu terkait itu kan kemarin itu saya sama seperti Putri Adrina, tapi komputer 3 terus Putri Niko. Apakah ragu dari media yang mau dibuat atau bagaimana? Itu nanti bisa dikonsultasikan di WhatsApp group. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait materinya atau tugasnya? Coba bisa ditampilkan lagi nggak tadi? Jadi nanti untuk tugas satu ini nanti ada bobot penilaiannya. Jadi nanti dikasih formatnya untuk membuat tugas satu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja sesuai format yang ada. Jadi kalau disuruh buat sketsa berarti Bapak Ibu harus menggambar. Tidak media yang sudah jadi. Pengalaman di semester sebelumnya itu ada beberapa mahasiswa yang mengirimkan sketsa itu adalah foto media mereka yang sudah jadi. Jadi untuk tugas satu ini bukan foto dari medianya, tetapi sketsa dari media yang akan Bapak Ibu buat. Nanti dari sketsa itu dibuatlah ukurannya berapa. Misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, media yang mau dibuat tuh judulnya apa. Jadi semua nanti dijelaskan di dalam template laporan yang akan diberikan pada sesi ketiga nanti. Izin bertanya, Bunda. Boleh, Bu, silakan. Berarti nanti kan disuruh buat sketsa ya, Bun. Berarti nanti sketsa bagian-bagian apa yang akan dibuat gitu, Bunda. Iya, betul, Bu. Ini coba saya berikan satu contoh tugas yang semester lalu. Nah, jadi nanti dimintanya seperti ini. Jadi topik pembelajarannya apa, dijelaskan, judul dari media yang dibuat itu apa, kemudian nanti diminta sketsanya bagaimana nih, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan kirinya, nanti dijelaskan. Kalau ini kan nggak ada ukurannya, nanti Bapak Ibu silakan dilengkapi menggunakan ukuran.
Kemudian setelah dari sketsa ini nanti dideskripsikan apa fungsinya, bagaimana cara menggunakan medianya. Jadi kalau bisa dalam satu kelas jangan ada yang sama media yang dibuat. Jadi nanti yang diminta adalah media ya Bapak Ibu, media yang Bapak Ibu buat, bukan media yang sudah ada. Jadi pengalaman dari semester yang lalu itu ada yang mengenalkan jenis-jenis sayuran. Nah, yang diminta di sini kan kita membuat media sederhana 3 dimensi. Kalau berarti mengenali jenis-jenis sayuran, Bapak Ibu berarti harus buat medianya, bukan sayur-sayuran yang dibeli di pasar, kemudian Bapak Ibu perkenalkan kepada siswanya. Begitu. Jadi nanti takutnya ada miskonsepsi di situ. Jadi dari sekarang saya bilang, media yang Bapak Ibu buat, dan nanti untuk di web selanjutnya, Bapak Ibu silakan presentasikan laporan tugas satu ini. Jadi nanti Bapak Ibu saya minta mempresentasikan laporannya, media apa yang mau dibuat, kemudian untuk topik pembelajaran apa, fungsinya bagaimana, dan bagaimana cara menggunakannya. Begitu. Jadi nanti ketika menampilkan itu langsung saya nilai. Apabila ada revisi, Bapak Ibu mau revisi silahkan. Kalau tidak mau direvisi juga nggak apa-apa. Begitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Ibu izin bertanya, Iya, silakan Bu. itu nanti template laporannya seperti itu atau terserah kami, Bu? Template laporannya nanti ada di sesi ketiga. Oh, Sama gitu. seperti ini nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal itu aja. Tinggal menyesuaikan aja dari template yang udah dikasih. Jadi nanti template-nya harus sama seperti ini semuanya. Kalau ada yang tidak sesuai template, nanti saya minta revisi kembali. Kalau nggak mau direvisi, berarti saya memberikan nilai apa adanya. Jadi ketekunan Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas, kemudian keseriusannya, kalau nilainya aman aja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu asal-asalan dalam membuat tugas, jangan salahkan saya untuk memberikan nilai ala kadarnya. Begitu. Jadi tugas misalnya yang suruh tugasnya laporan satunya tugasnya membuat sketsa, ya membuat sketsa yang dikumpulkan. Pengalaman dari semester sebelumnya yang disuruh apa, yang diupload apa. Jadi jangan mengira tugasnya nggak akan dibaca dan dikoreksi. Jadi sesuaikan aja apa yang disuruh berarti itu yang dibuat. Insya Allah nilainya aman begitu. Jadi kalau sesuai tugasnya, insya Allah nilainya bagus. Ini saya share coba untuk tugasnya. Nah ini, jadi ada bobot penilaiannya, di mana untuk kelengkapan rancangan desain itu bobot penilaiannya 30%. Kriteria penilaiannya itu apabila di tugasnya ada sketsa, media lengkap, mencakup detail ukuran, bentuk, dan bahan, itu maka nilainya akan baik. Kemudian ada kejelasan deskripsi dari medianya. Bapak Ibu harus menjelaskan bagaimana deskripsi, fungsi, dan cara penggunaan media yang akan Bapak Ibu buat. Kemudian medianya juga dijelaskan dengan secara rinci. Jadi fungsi medianya itu jelaskannya secara rinci, jangan per poin aja. Kemudian cara penggunaannya juga. Untuk relevansi media terhadap topik itu bobot penilaiannya 25%. Justifikasi pemilihan media itu 10%. Kemudian kehadiran pada sesi web itu 10%. Jadi nanti kehadiran sesi web juga menjadi penilaian dalam penilaian buat gitu. Mungkin ada Jadi mohon maaf Bapak suaranya hilang.
Silakan Pak. Tadi mana yang tadi? Sebentar. Takut suaranya. Mas kecampur-campur. Ini suara saya suara asli atau ada voice changernya ya? Suara asli. Asli. Kalau yang ini yang Salah berarti. Bentar. Jadi itu nanti tugas yang akan kita kerjakan ya, Iya, Ibu. betul. Untuk tugas satu ini nanti ini tugasnya. Merancang sebuah media sederhana 3 dimensi yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Hmm. Nah, nanti untuk tugas kedua itu kalau nggak salah saya membuat video dalam pembuatan proses pembuatan media yang akan dibuat. Jadi itu nanti di videoin. Nah, yang untuk tugas ketiga itu media yang sudah Bapak Ibu buat akan diimplementasikan di dalam kelas. Jadi nanti dibuat videonya, Bapak Ibu gunakan media itu dalam pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu ini sudah ada instansi mengajar semua Bapak Ibu? Nah, sebenarnya tuh itu, Ibu. Jadi kalau umpamanya praktek buat ngajar di kelas tuh ada yang beberapa belum mengajar di kelas. Kalau kemarin waktu apa namanya waktu praktek itu nggak semuanya praktek. Ada yang praktek di kelas, ada yang enggak. Jadi prakteknya hanya sekedar kayak memperagakan aja seolah-olah ngajar di kelas itu, ya. Tapi kalau langsung di kelas tuh belum pernah. Oke, berarti begitu ya Bapak Ibu. Kalau yang belum punya instansi mengajar, boleh yang seperti Bapak. Kalau boleh tahu siapa namanya Pak? Bapak Muhammad Tias Sarifudin. Oh gitu, Bapak Bapak Iyas. Nah, Ya jadi benar. seolah-olah mengajar aja nggak apa-apa di Oh video. boleh ya? Boleh. Oke oke. Jadi, tapi kalau yang udah punya instansi mengajar, silakan di tempat instansinya masing-masing. Baik baik. Gitu. Itu Jadi, bersama anak-anak itu, Bu, buat prakteknya tuh, Bu. iya betul Bu. Jadi nanti respon anak-anaknya tetap direkam, Ibu dalam menggunakan medianya juga direkam. Jadi semua proses pembelajaran dalam kelas itu direkam dan diupload di YouTube. Nanti linknya yang akan dikirimkan di tugas ketiga. Begitu. Nah, nanti untuk ringkasan semua tugasnya saya kirimkan di WhatsApp group mungkin. Jadi ini harus diupload ke YouTube ya, nggak perlu di kayak di apa namanya di Google Drive habis itu di share linknya aja gitu bisa nggak? Kalau mau di Google Drive boleh Pak, tetapi Hmm. Bapak harus memastikan itu bisa dilihat untuk Di iya betul betul harus di public ya. iya, jangan di private. Soalnya sama lagi pengalaman semester lalu, Iya begitu betul. dari G Drive ternyata di private-nya saya nggak bisa nilai. Orang yang dihubungi nggak bisa. Jadi Hmm, nilainya ya bagaimana saya mau menilai begitu kan. Jadi harus betul betul. gitu. Tapi bisa ya yang buat Bisa, kalau Google Drive gitu. boleh. Boleh. Maaf Ibu, mau bertanya. Saya belum gabung di grup WA itu Bu. Linknya di mana ya? Oh, linknya udah ada di grup e-learning-nya, Bu. Ada di e-learning. Coba nanti saya share di sini ya, Bu. Ya, di-share aja Bu ya. Saya belum tak cari-cari kok nggak bisa ini. Nih saya share nih. Boleh. Oke, makasih, Pak. Bu, maaf tanya lagi, Bu. Berarti alat dan bahan yang kita gunakan bebas berarti ya, Bu? Bebas, Bu. Yang penting tidak memberatkan Ibu. Kalau bisa ya daur ulang nggak apa-apa. Nah, untuk medianya juga Bapak Ibu perlu diperhatikan juga. Ukurannya jangan yang terlalu mini ya. Kan itu untuk pembelajaran di kelas. Jadi misalnya mau memperkenalkan nama-nama planet buatnya dari plastisin. Nah, itu nggak boleh lingkarannya terlalu kecil. Jadi harus sesuai. Ya, harus sesuai. Jadi enak dipandang mata dan kita juga memikirkan kan karena medianya yang akan dipresentasikan di kelas. Jadi kalau di kelas dipresentasikan nggak mungkin yang kecil-kecil. Anak-anak tuh susah untuk memahaminya. Jadi disesuaikan lagi bentuk dan ukurannya. Begitu.
Yang bertanya link undangan ada di obrolan ya, bisa dilihat ya, Oh, teman-teman. di obrolan kita. Makasih, makasih. Tak Iya, lihat dulu. sama. Ibu izin Ibu tanya, mau tanya. Boleh, mungkin Bu Livia dulu. begini Bu, kalau nanti kita harus rekam saat kita berpraktik ngajar pakai alat peraganya di kelas, itu kira-kira di minggu keberapa? Soalnya saya harus menyesuaikan sama kurikulum sekolah, jadi bahan ajarnya bisa tepat waktu dipakainya gitu untuk direkam. Itu berarti ada di sesi ketiga. Sesi ketiga. Bu, untuk sesi ketiga besok yang Kemungkinan 4 minggu lagi, Ibu. ya betul. 4 minggu lagi. Betul. Oh, Sekitar tanggal takut keburu libur nggak ya? Oh iya, benar-benar ada. Ntar kepentok ini ya libur ya. Iya. Benar-benar. tugasnya ada di Kalau 4 minggu lagi belum libur lah, Bu. Masih di bulan Mei loh, Bu. Akhir Mei kan. Iya. Kita liburnya masih di bulan Juni. sekitar Iya, tanggal iya. 5 Mei, Ibu. Di sesi yang di tugas ketiga, sesi ke-7 nanti. 7 ya. Sesi ke-7 itu Baik Bu, terima kasih. oke. Tapi kita boleh cari inspirasi dari YouTube kan ya Bu ya? Boleh, Bu. Boleh, Ya, boleh. terima kasih. Mungkin ada lagi? Jadi untuk apa tugas media sederhana ini kita nggak ditembak buat mungkin rancangannya ini buat kelas apa, buat Enggak, tingkatan SMP, SD atau PAUD gitu. Jadi bebas ya? bebas, Pak. Yang penting Oh, baik-baik. ada topik pembelajarannya, Iya. ditentukan materinya yang akan didukung untuk media yang dibuat apa. Yang penting jelas, Pak, terstruktur. Jadi harus SMA atau PAUD atau TK, terserah. Yang penting, Maaf Ibu, ya Bu. boleh minta contoh tadi Bu untuk itu pembuatan sketsa itu tadi loh Bu yang ditayangkan, dikirim lewat grup gitu. Boleh, coba nanti saya kirim ya Bu. Makasih ya Bu. Itu Untuk buat apa ya? referensi. Referensi. Ya, boleh. Kalau Ya, yang makasih Bu. media, coba kalau di sini bisa nggak ya? Ini saya kirim grup. Kalau seumpamanya sketsanya kita gambarnya langsung dari digital boleh nggak Bu? Boleh Pak. Yang penting jelas ada ukurannya. Oh, jadi jelas ya. Oke, oke, Iya. oke. Boleh pakai digital, boleh gambar sendiri. Ini jelas tampak depannya gimana, kanan kirinya gimana, tampak belakangnya gimana, ukurannya berapa. Apakah harus ada sedetail itu Bu? Ukuran-ukuran. Ya, Seumpamanya kalau mau nilainya bagus detail Mbak. maksudnya itu apa ya? Judulnya, objeknya. Maksudnya gimana Bu objeknya? Itu maksudnya judulnya umpamanya apa ya? Seandainya bikin 3 dimensi soal binatang, apakah harus ada tingginya, lebarnya, apakah seperti itu Bu atau bagaimana? Kan binatang kan nggak satu jenis binatang yang Ibu buat kan? Ya. Berarti nanti yang untuk jadi apa ya namanya? Kalau ini bahasanya tatakannya ya. Ya, tetap. Tatakannya misalnya binatangnya mau diletakin di atas apa gitu, tanah atau rumput gitu kan. Nah, berarti itu di atas daun. ya, berarti luas daunnya itu yang akan yang Ibu masukin. Di atas daunnya ada apa aja, binatang apa aja. Yang penting ukuran binatangnya nggak mini. Nggak pula besar. Pokoknya bisa lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Bisa untuk mendukung media dalam proses pembelajaran Ibu gitu. Ya. Ibu mau tanya. Iya, boleh Bu. Misalkan kita membuat APE ya Bu, media itu, tapi kan media tersebut hanya mencakup satu perkembangan anak, misalkan motorik halusnya aja.
Tapi kalau misalkan bisa untuk perkembangan lain gitu juga dicantumkan nanti Bu di keterangannya. Iya, betul. Pokoknya sedetail mungkin Ibu. Fungsi medianya tuh untuk apa aja tuh kalau bisa dijelaskan semuanya dijelaskan itu lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu maksimal mengerjakannya, nilainya juga akan maksimal. Oh. Untuk yang Ibu Ismawati udah saya kirim ya di kolom chat Iya, contohnya. Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bunda, izin bertanya lagi ya, Bun. Boleh Bu. Kalau medianya seperti misalnya saya mau buat contohnya eh, satu media, tapi nanti media itu bukan cuma satu topik, gitu bisa, Bun? Berarti beberapa topik dalam satu media. Iya, iya. Berarti ada fungsi, maksudnya ada fungsi lain, bisa untuk berhitung, bisa untuk mengenal warna atau ekspresi. Contohnya di PAUD seperti itu ya, Bun. Ya, Terus misalnya topiknya kebutuhanku. Contohnya nanti kebutuhan anak-anak apa, misalnya aku membuat apa ya, contohnya gambar baju atau gambar sepatu gitu. Tapi di sisi lainnya bisa saya buat yang lain. Contohnya untuk perkembangan lainnya itu bisa, Bun. Nanti saya presentasinya khusus pada fokus pada apa namanya topik RPPH-nya gitu, Bun. Bagaimana, Bun? boleh Bu. Oh ya, siap Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Berarti untuk satu media beberapa topik itu boleh. Misalnya sisi kanannya untuk menghitung, sisi kirinya mengenal warna, yang Ya, seperti itu, Bun. untuk oke, boleh Bu. Itu lebih Bu. Kalau seumpamanya kita topiknya itu media 2 dimensi bisa nggak? 2 dimensi, Pak. Iya. Apa harus 3 dimensi? Kalau baiknya 3 dimensi. Karena kan Ada baik. kuliah kita kan produksi media sederhana 3 dimensi. Iya, iya, iya. Nah, jadi 2 dimensi itu hanya pengenalan awal untuk menyelesaikan tugas yang ketiga. Betul. Nanti luarannya itu adalah media sederhana 3 dimensi. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Untuk jadwal webnya apa jam segini tidak ada yang keberatan Bapak Ibu? Kalau di hari Sabtu nggak masalah, Bu. Oh, Tidak, Bunda. Ini juga sambil kegiatan, insya Allah bisa juga sambil memahami. Untuk baiknya coba bikin voting di grup, kan bisa tuh di voting tuh, Ibu. Bisa yang mau hari lain atau bagaimana. oke. Hari kan kita takutnya nanti ada yang tabrakan, misalnya saya ubah-ubah harinya gitu. Betul. Dan nanti saya Tapi udah enak sebenarnya kalau buat saya pribadi mah hari Sabtu siang. Iya, Bun. Udah pas, Bun, Sabtu. Soalnya Minggu juga penuh. Oke. Saya bertabrakan Bu. Oke, berarti untuk minggu depan itu di hari yang sama dan sama ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Baik, Bunda. Siap. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Sudah, Bunda, jelas. Nanti yang tugas 1 filenya ya, Bun. Minta tolong. Boleh. Untuk yang tugas 1 ini ada contohnya di kolom chat, Ibu? Iya. Baik, Ya, Bun. tumpah. Tisu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ibu, maaf izin tanya, ini bukan terkait tugas, tapi di diskusi 2 ini nanti kita hanya menjawab pertanyaan ya Bu ya. Soalnya saya lihat kalau nggak salah di Tuton ada pertanyaan diskusi kan? Itu perlu dijawab juga kan? Kalau untuk di mata kuliah berpraktik, diskusi itu tidak wajib dikerjakan Ibu. Jadi
Ini hanya luaran nilainya itu hanya dari tugas aja. Oh, baik-baik. Tapi Iya, partisipasi iya. ibu, keaktifan ibu di dalam kegiatan web itu nanti akan tercatat dan akan menjadi tambahan. Begitu. Jadi untuk diskusinya memang tidak ada pertanyaan. Jadi itu dibuat untuk misalnya nih kayak tugas 1, ibu sama bapak ada yang apa namanya ragu terkait tugasnya, boleh ditanyain di forum diskusi. Tapi kan kalau di forum diskusi itu agak slow respon karena tidak 24 jam mantengin e-learning kan. Iya. Hanya untuk mempermudah itu kita buat WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu bisa nanya di grup atau japri ke saya langsung begitu. Baik, Bu, terima kasih. Baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Sudah. Kalau sudah cukup dan sudah paham, kita akhiri tutorial kita hari ini. Atau Ibu, maaf Ibu, materi hari ini dikirim ke grup, maksudnya sama yang contoh-contoh tadi juga dikirim ke grup Bu untuk referensi. Boleh. Nanti saya kirimkan ke grup ya Ibu. Baik Bu. Ada lagi? Udah nggak sabar buat ngerjain itu, Bu. Oh gitu. Oke, ditanyain? Sudah paham dan sudah cukup? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Oke, kalau sudah paham dan sudah cukup, mungkin saya mau screenshot dulu. Iya. Boleh silakan diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Mungkin ada lagi? Sudah cukup semuanya? Cukup. Sudah cukup. Kedepannya silakan dijawab Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian tutorial webinar yang pertama. Oke. Amin. Mohon maaf apabila dapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk tutorial yang kedua nanti Bapak Ibu yang presentasi ya. Jadi silakan dipersiapkan, tidak perlu pakai PPT, laporannya aja yang ditampilin nggak apa-apa. Untuk tahu aja Bu. tugas. Berarti kan yang tugas 2-nya presentasinya nanti Bu, itu kan baru setengah jadi kan, belum yang baru tugas 3 yang udah jadi kan Bu? Iya betul. Jadi nanti untuk yang web kedua laporannya, yang sketsanya tadi apa yang mau dibuat tadi nanti dipresentasikan. Presentasi laporan. Iya betul. Progres. Iya, biar tahu progresnya sampai mana. Oke. Baik, terima kasih kalian, selamat beraktivitas. Saya izin end live ya. Baik Bu. Makasih Bu.